Emang betul, kita tuh butuh pemain basket tuh yang tinggi banget. Teman-teman timnas yang mungkin tingginya seperti Prastawa juga bisa jadi bintangnya tim nasional. Sempat ada kekhawatiran kah? Kenapa pilih dia? Dia kan kecil, dia kan pendek. Orang tua sebagai pebasket, ini sebagai motivasi kah atau sebagai beban nih? Ya bunda dari kecil sampai SMA sama bunda dilatihnya. Pas udah di pro tuh kebetulan ayah yang latih. Dia cuma bilang, udah main kayak kamu biasanya aja, jangan beban. Kita kemarin tuh baru ketemu anak di daerah Kerinci, laki-laki tingginya itu sudah 190-an, dia masih kelas 6 SD. Tantangan Pak ketika turun ke lapangan, ini cewek bisa apa? Kita pasti menyerahkan kepada yang profesional. Kalau dia bilang, Bu Sekjen ini ada ini bagus, anak ini luar biasa skillnya begini, tugas saya. Begitu ada, saya bawa, saya oke, saya hadapi. Ini sempat diusung namanya untuk menjadi bakal calon anggota XO PSSI ya? Waktu itu pernah, aduh, aduh pengen nangis. Halo sahabat Kompas TV, jadi persaingan itu tidak hanya ada di dunia politik, tapi sore hari ini di lapangan basket Kompas TV, saya akan menantang Prastawa, timnas dari basketball Indonesia. Woi. Halo bro, sehat? Sehat. Wih. Pemain baru, pemain amatir, pemain profesional, tapi kita tantang untuk 3 point ya ini namanya? Iya, ini 3 point. Kalau dari garis yang luar ini 3 point. Pendukung gue, jangan lupa untuk dukung saya ya. Siapa duluan deh? Gue duluan? Iya lah, Coba sebagai ya. pemain Oh gitu, profesional. jadi harus bisa contohin dulu ya? Gitu. Semoga masuk ya. Ternyata tidak masuk. Harus pemanasan dulu Pemanasan kayaknya. dulu ya? Oke. Apakah keberuntungan itu jatuh ke Yasir Neneama? Kita lihat. Aduh, ternyata Terlalu jauh ternyata. Terlalu jauh. Kalau itu koreksinya apa? Sebenarnya harus loncat, karena Harus kan loncat, semakin ya? jauh kalau nggak pakai loncat, powernya nggak ada. Makanya tadi nggak Oke. nyampe kering kan? Betul. Kalau loncat, ini kekencengan. Kekencengan. Oke, tipsnya adalah ketika Coba loncat sekarang. poin adalah loncat. Gitu. Kita loncat dulu. Nah, mulai kena. Mulai kena. Tinggal diarahin aja. Tinggal diarahin lagi. Sekali lagi. Sekali lagi, ayo. Biasanya third time. Bah! Nah, Gokil. nah, berarti tadi kan udah diajarin yang kelebihan, kekurangan, sekarang masuk ini. Kelebihan, kekurangan bisa aja. Masuk. Nah, tinggal nggak diarahin soalnya. Tinggal diarahin. Kalau 3 point itu cuma 3 kali ya? Enggak sih, 3 point itu ininya aja. Jadi nilainya 3. Nilainya 3. Kalau di dalam sini nilainya 2. Nilainya 2 gitu. Berarti boleh mencoba berkali-kali? Boleh, Nggak juga? sampai masuk. Oke. Tapi kalau nggak diganti sama pelatih. Yaudah saya coba sekali lagi ya. Boleh. Nih, tolong part ini jangan dipotong ya, jangan di-cut. Ya udah nggak apa-apa. Sebagai pemain amatir, Udah cukup bagus. sudah cukup bagus. Jadi gimana performa gua dalam beberapa menit ini? Dari 10 udah 8. 8 Untuk loh. pemain amatir. Pemain amatir 8 loh. Ngomong-ngomong Prastawa sekarang sibuknya apa? Enggak, ini sekarang lagi off season aja. Off Kemarin season? baru selesai liganya, jadi banyak recovery, ngumpul-ngumpul sama keluarga aja. Oh gitu. Terakhir itu di Final IBL kemarin. Final IBL Nah, kemarin di ya. 5 Agustus itu baru selesai. Jadi ini masih masa-masa off season. hasilnya? Juara. Alhamdulillah. Gitu. Nah ini adalah salah satu pemain timnas basketbol tanah air, tentu ada sosok di balik itu, yaitu Mbak Nirmala gitu. Mana nih orangnya nih? Sudah hadir juga di sini kita nih. Nah, apakah ini juga bisa memainkan basketbol? Kita tantang ya. Ayo Mbak, apa kabar? Selalu baik. Selalu Lo nggak baik. tahu, yang latih Prastawa ini selama bertahun-tahun gue. Oh gitu. Oke, kita coba ya. Pada percaya nggak? Nggak percaya. Buktikan Yaudah, dengan ini. Coba. Iya. Nggak, tadi yang udah dilatih Prastawa tuh udah bener banget. Gimana trik shooting 3 point dari sini. Dia adalah pelatih yang bijak. Melatihnya dari cara shooting yang salah dulu. Nah, sekarang yang bener nih. Pras, coba Pras. Kayak yang gue ajarin ke lo. Oh, kan tadi udah. Tes lagi. Tes lagi. Tadi nggak ada gue, nggak ada gue. Sekarang ada gue pasti beda. Iya. Coba. Ya, oke nih. Hut. Shoot. Ya, itu yang benar.
Dia kalau harus ada gue dulu. Oh, gitu kalau ya? ada gue dia baru syutingnya bener. Oh gitu, berarti selama pertandingan kemarin Mbak Nirmala selalu menemani ya? Ada, gue pasti nonton pinggir Oh lapangan. gitu ya, selalu memberikan semangat. Nah sekarang kita ngelatih lu ya. Oh ya, karena ini sekalian buat edukasi sahabat Kompas TV. Kapan lagi nih didatangkan timnas kita? Pemain jagoannya Indonesia loh, yang memenangkan medali emas waktu di SEA Games Vietnam. Pertama kali dalam sejarah Tepuk tangan basket. dong lu pada yang hadir. Tepuk tangan mana ini? Tepuk tangan. 5.000 Woi, orang yang biar ada di rame. sini. Jadi Nah. ini harus masuk nih. Jadi harus Jadi kalau nembak kanan tuh kayak kanan depan sedikit. Oke. Terus dua-duanya harus ngarah kering. Nah. Iya. Terus Arahkan Ini. kering. Tangan yang megang bola jari aja, jadi cuma jari yang dorong. oh, jari yang dorong. Tinggal diarahin Agak lompat nanti. dikit jangan lupa. Lompat dikit. Iya, Itu dia. begitu. Sedikit lagi. Gimana? Lumayan. Lumayan ya. Ini Ya. baru beberapa menit sudah oke. Oke. Apalagi nanti beberapa hari, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun mungkin gua akan menjadi seorang atlet basketbol tanah air, begitu ya? Ya, cukup lo di politik aja kayak lebih seru daripada basket. Ya. Oh, latihannya udah, mainnya udah. Nanti kita Oke. akan lanjut ngobrol. Kita bahas soal bagaimana basketbol, permainan atau olahraga basket di tanah air. Ini katanya nih lagi agak mulai berkibar ini ya. Oh iya dong, Nah bola ini yang basket nanti harus akan selalu berkibar. kita kulik. Dan apakah permainan basketbol ini ataupun olahraga basket ini masih identik dengan olahraganya orang kaya? Enggak juga ya. Kita bahas Kita bahas nanti. Ayo lanjut ke lapangan. part yang lain. Nah, ini kita sudah ngumpul di sini. Nih saya mau buka dulu nih. Halo Sobat Kompas TV, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yasir Nene Ama di Sportcast. Episode kali ini kita kedatangan sang dewinya basketbol Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena namanya Mbak Nirmala Dewi. Sekjen Perbasi ya? Perbasi. Perbasi itu adalah Persatuan Bola Basket Indonesia. Basket Indonesia. Tidak Ya. pakai seluruh ya? Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Nah, jadi tadi belum saya perkenalkan pada saat saya latihan bareng sama Mas Prastawa yang merupakan salah satu timnas basket dari Indonesia. Ya iyalah dari Indonesia. Mbak Nirmala, tadi sempat melihat saya latihan sama Mas Prastawa gitu. Gimana performa saya? Pertanyaannya random, tapi ingin Mau saya jujur tanyakan. apa mau- Jujur lah, mau kalau bohong? saya Prastawa jawabannya pasti bohong. Karena dia sebagai pemain tentu tidak bisa melihat potensi kan. Kalau Mbak Nirmala ini sebagai sekjennya Perbasi tentu bisa melihat potensi. Makanya saya menanyakan seperti itu. Oke. Kalau tadi ngelihat latihan sebentar sih kayaknya ya overall lumayan ya. Oh lumayan ya? Cuman kalau misalnya untuk jadi pemain timnas seperti Prastawa ya butuh waktu. Butuh 5 waktu. tahun lah. 5 kira-kira, tahun? ya. Oke, 5 Pada tahun saat dari udah sekarang. jadi waktunya habis. Benar, pada saat udah jadi waktunya udah habis. Tapi setidaknya bisa ya? Bisa lumayan keren. Banyak kok pemain-pemain basket yang begini juga banyak gitu. Begini Jadi itu basket gimana? tuh ada level-levelnya. Oh ada level-levelnya. Oke, levelnya apa aja Mbak? Tanpa mengurangi rasa hormat, tadi sih ya masih standar ya. Standar, benar. Gak apa-apa. Enggak, tapi bagus. Itu jujur tuh terkadang menyakitkan, tapi it's okay. Berdarah. Enggak sih juga. Mbak Nirmala sekarang kesibukannya apa? Kesibukan sekarang ya ngurusin di dunia basket ya, ngurusin Perbasi. Karena kita juga lagi mau persiapan beberapa event juga di Perbasi sendiri. Kita November nanti kita ada home melawan Thailand di Indonesia Arena rencananya. Ya kita akan persiapan tim juga nantinya. Kemudian juga persiapan Munas sudah pasti. Munas ya? Munas Perbasi. Munas Perbasi. Ini Iya. Munas Perbasi itu biasa Oktober. nih. Munas Perbasi Oktober ini ya. Betul. Kalau munas partai politik kan yang digonta-ganti kan, wih sekjennya akan diganti nih. Nah kalau Munas Perbasi itu ada gituannya nggak sih? Kalau Munas Perbasi itu mostly yang dipilih itu hanya ketumnya. Ketumnya? Kalau sekjen nanti tergantung usernya, ketum berikutnya dia mau pakai sekjennya siapa. Oh gitu. Mungkin dia mau, wah saya sekjennya Prastawa merangkap pemain Oh gitu. begitu. Jadi kali ya Tapi posisinya Mbak Nirmala aman ya untuk sekjen periode selanjutnya? Saya nggak tahu karena itu nanti balik lagi ke ketum terpilih, usernya maunya siapa. Oke. Pokoknya prinsipnya kita kalau dipercaya kita jalanin Kita sebaik-baiknya. jalani. Yaudah saya ke Mas Prastawa. Mas Pras masih pengen nggak sekjennya beliau? Ya pengen aja dong. Tapi kan ya siapapun itu pasti kan pengen basket Indonesia tambah Lebih maju maju ke depannya. Iya. Oke. Pasti orang basket jawabannya gitu. Jawabannya Udah begitu. mulai belajar politik. Jadi jawabannya jawaban bijak begitu. Politis. Nah tadi kesibukannya akan mempersiapkan berbagai macam persiapan pertandingan ke depan. Kemudian ada Munas. Kalau Pras sendiri?
Ini kita, ya itu tadi kan ada home di Indonesia Arena itu. Nanti pastinya akan ada timnas juga pemanggilan kan. Kita bakal harusnya kalau masih dipanggil, insya Allah ada training camp dulu mungkin untuk menghadapi itu. Kita ada keluar dulu baru tanding home. Tapi sebelum itu kita liga lokalnya bakal ada turnamen All Indonesian. All Indonesian. Jadi nggak ada pemain asing. Kalau kemarin kita pakai pemain asing. Nah ini dari tanggal 22 sampai tanggal 6 ini nanti nih 22 September sampai 6 Oktober itu All Indonesian. Nah itu juga lagi mempersiapkan itu. Oke, kalau untuk All Indonesian ini nanti sistemnya seperti apa? Gabung di klub mana atau bagaimana? Klubnya tetap sama, tapi yang bermain cuman lokal, pemain lokal, nggak ada pemain asing sama sekali. Nggak ada pemain asing, itu juga butuh persiapan ya? Butuh persiapan, karena pasti kan lokal semua lebih bergengsi juga kan, pasti kan. Iya. Oke, kalau Mbak Nirmala nih melihat perkembangan dari basket tanah air nih, kalau dulu itu inget banget saya waktu zaman saya SMA gitu, gak usah ditanya tahunnya kapan ya, pokoknya tahun 2000-an lah, 2005, 6, 7 tuh basket itu tuh olahraga yang wow keren begitu, tapi itu sempat redup. Kemudian sekarang itu perkembangannya seperti apa? Sekarang bola basket sih kalau saya optimis ya, ini bukan karena saya di sini sebagai sekjen, tapi lebih kepada kita lihat ya, basket itu ternyata setelah bertahun-tahun kita nggak punya gedung berstandar dunia. Hari ini kita udah punya Indonesia Arena. Kalau saya ke daerah-daerah sebentar, saya tahan dulu. Indonesia Arena itu adalah tempat latihan resmi untuk tempat pertandingan resminya home-nya Indonesia Basketball. Indonesia Basketball. Ya. Nih sahabat Kompas TV, sorry ya saya potong biar sahabat Kompas TV tahu, Indonesia Arena itu adalah salah satu gedung yang gede banget di kompleks GBK. Ya, kalau yang sering-sering ikut konser pasti tahu nih, Indonesia Arena itu adalah lokasi home-nya Indonesia Basketball. Wih, luar biasa, keren banget. Silahkan dilanjutkan. Ya, jadi itu jadi satu kebanggaan. Jadi ketika saya datang ke daerah-daerah, saya sering banget dengar anak-anak di daerah yang baru-baru mulai main basket, mimpinya kamu apa gitu kalau saya tanya. Hari ini udah punya mimpi baru mereka. Mereka suatu hari pengen main di Indonesia Arena sebagai pebasket yang mewakili merah putih. Menurut saya tuh jadi satu ikon baru buat kita di dunia basket. Jadi mimpi baru buat mereka. Apalagi setelah kita sukses dengan FIBA World Cup di 2023 lalu, ya luar biasa. Nah, kita juga menang medali emas setelah sekian lama kita nggak pernah menang medali emas pada saat SEA Games. Ini Prastawa juga ikut bertarung di situ dan kita memenangkan medali emas di putra. Kemudian SEA Games berikutnya di Kamboja level putri, kita juga dapat medali emas. Saya rasa sih udah layak ya kalau misalnya kita juga untuk memaksimalkan hasil capaian di SEA Games, yang mana nanti medali emas itu menjadi tradisinya kita. 3x3 mungkin kita juga akan lebih fokus juga ke sana. Kita juga bersyukur pemerintah juga sangat support kita sekali. Basket dengan didirikannya Indonesia Arena, dengan disupportnya event-event di beberapa daerah, disupport oleh pemerintah. Bikin yang namanya basket ini sekarang lebih hype lagi, lebih banyak juga orang tuh pengen banget jadi kayak Prastawa. Betul. Prastawa nih kalau ke daerah, ke tempat anak-anak basket, jadi rebutan. Jadi rebutan. Iya, karena emang dia bintang. Emang dia bintang. Nah kita tuh pengen banget, ya orang-orang banyak yang punya mimpi pengen seperti Prastawa, karena yang kita Indonesia punya PR. Ketika kita mau ngumpulin komposisi timnas untuk bertanding, PR-nya orang Indonesia apa? Di size-nya kita. Kenapa hari ini saya ngajak Prastawa nih, pengen juga, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua anak-anak basket. Emang betul kita tuh butuh pemain basket tuh yang tinggi banget. Tapi ternyata Prastawa juga teman-teman timnas yang mungkin tingginya seperti Prastawa juga bisa jadi bintangnya tim nasional. Nggak harus 2 meter sekian juga, yang penting memang punya keahlian khusus. Punya skill dan keahlian ya. Punya skill yang luar biasa seperti yang dipunyai oleh Prastawa. Keren lu bro. Coba dilihat. Nah ini yang selanjutnya, coba kita berdiri. Boleh berdiri. Nah, lihat kan tingginya Prastawa mirip sama gua. Berapa tingginya bro? 172. Tuh, tingginya 172 sama begitu.
Hampir mirip. Hampir mirip gitu. Silakan duduk lagi Bu, kami sungkan. Nah, gitu. Jadi ini menunjukkan ya bahwa memang tadi menarik ini bahwa tinggi badan yang menjadi salah satu standar di basketball dunia begitu ini bisa dipatahkan dengan potensi yang ada dimiliki oleh Prastawa ya. Prastawa sendiri awalnya itu sempat ada kekhawatiran kah atau sempat minder kah gitu dengan ya tinggi badan gue cuma segini nih, gimana ya awal-awal dulu? Sebenarnya banyak yang ngeremehin sih dulu ya, kayak pas masuk tim profesional, kenapa pilih dia kan kecil, dia kan pendek gitu kan. Tapi itu ya aku jadiin motivasi aja gitu, jadi jangan jadiin kekurangan kita tuh jadi alasan buat kita nggak maju gitu, jadiin kekurangan kita ya jadi motivasi untuk kita lebih di bidang lainnya. Mungkin kan kita harus lebih cepat dari yang lebih tinggi, harus lebih shootnya harus lebih bagus, dribblenya harus lebih mantap. Jadi memang usahanya pasti lebih keras, tapi ya kalau kalian mau menuju sesuatu ya pasti harus usaha kan. Jadi tergantung kemauan dan usaha kalian masing-masing aja gitu. Dalam prosesnya itu ada titik terendah kah, titik balik? Saya lebih kepengen titik baliknya apa? Apa yang benar-benar nge-trigger gue harus bisa nih, gue pengen menunjukkan bahwa dengan kondisi ini gue bisa menjadi seorang pebasket nasional yang bisa terkenal sampai saat ini. Ya sebenarnya itu sih kayak diremehin orang-orang, kayak ya udah maksudnya ya lu bakal masuk profesional tapi jadi pemain yang biasa-biasa aja gitu ya, cuman ada di profesional doang. Tapi ya aku mau buktiin ya udah kita lihat aja nanti di lapangan. Dan alhamdulillah aku sampai sekarang ada di timnas. Dari aku pertama profesional tuh dari 2013 sudah di timnas sampai sekarang. Jadi 2013, aku bisa konsisten. Itu kan awalnya juga pas 2013 kepanggil masih ini kayak baru kayak apa sih, cuman paling setahun 2 tahun, tapi aku bisa konsisten. Ya itu jadi motivasi aja, kayak mau buktiin ke orang-orang yang meragukan tuh ya lu salah gitu aja. Itu jadi motivasi aja gitu. Dari 2013 sampai sekarang 2024 itu tuh titik baliknya Prastawa itu pas di tahun berapa? Rookie, karena kan waktu aku belum masuk profesional mungkin nggak ada yang tahu aku lah ya. Jadi pas aku masuk juga siapa nih kecil gini, ngapain dipanggil timnas, ngapain masuk ke tim gede gitu. Emang bisa kayak gitu kan. Kebetulan orang tua aku tuh di basket juga. Ayah bunda tuh dulu bunda pemain nasional, ayah pelatih tim nasional. Ada yang ngomong kayak itu orang dalam itu masuknya gara-gara orang dalam. Jadi banyak banget lah omongan ya. Aku cuma mau bikin mereka diem aja, bikin mereka respect sama aku, sama usaha aku. Dan Pras membuktikan itu ya, luar biasa. Nah, ke Mbak Nirmala, tentu ini apa ya, kalau ini bahasa awam ya, maksudnya saya melihat dari luar gitu kan, kok bisa sih melihat bibit-bibit seperti Pras begitu kan, karena kan secara tinggi, maksudnya standar umumnya aja tuh tidak kurang begitu dalam tanda kutip. Kenapa akhirnya bisa percaya dan akhirnya bisa menemukan bibit-bibit kayak Pras ini? Sebetulnya itu kembali lagi ke pelatih yang udah pasti yang mendasar itu. Tetapi kalau kita ngelihat dari cara pandang pelatih, dia akan cari satu yang tinggi, atau kalau yang dia tidak tinggi dia punya kemampuan khusus, punya kemampuan super, shootingnya bagus, terus tadi yang udah dibilang sama Prastawa lah, larinya dia lebih cepat, dan kebetulan 3 itu ada di Prastawa ya. Nah dia ngelihatnya di situ, makanya saya juga kepada anak-anak yang kalau misalnya pas kebetulan saya ke daerah, saya tuh selalu bilang gini. Kan mereka kayak udah patah semangat dulu, belum tentulah gue pengen bisa jadi pemain basket timnas karena mereka juga urusan tinggi badan nih jadi PR. Tapi saya selalu bilang sama mereka, ya lu emang harus punya effort lebih, karena memang kalau lu bisa, kita lihat Korea juga yang ada juga yang nggak pemain nggak tinggi, Jepang juga ada pemain yang nggak tinggi, di beberapa negara-negara Asia juga ada. Artinya kalau mau bisa seperti Prastawa ya kerjanya harus lebih kencang, lebih keras, lebih ekstra. Dan kebetulan juga nih kalau kita bicara Indonesia, size kita ya rata-rata ya begini. Betul. Iya kan? Kita agak kesulitan nyari pemain yang tinggi rata-rata kayak 2 meter 5, 2 meter yang emang ada tapi nyari gitu. Kalau yang 170 sekian itu banyak. Yang main basket pun di basket juga banyak ya. Nah, cuman tinggal masalah bagaimana skillnya mereka. Skillnya ya, termaksud dari Pras sendiri ya, mengasah skill, kekurangan-kekurangan itu tidak jadi fokus tapi kelebihannya ya. Orang tua sebagai pebasket ini sebagai motivasi kah atau sebagai beban nih? Dua-duanya sih, beban pasti ada, karena kan ya namanya nama besar juga di basket gitu kan, orang-orang ngeliatnya pasti
karena mereka bisa masuk ke tim pro, bisa masuk timnas. Jadi itu jadi beban juga, tapi ya jadi motivasi karena ya udah kita buktiin aja, dan orang tua juga selalu ngedukung kayak ya main aja kita. Ya Bunda dari kecil sampai SMA sama Bunda dilatihnya. Pas udah di pro tuh waktu aku tahun pertama kebetulan ayah yang latih tim itu juga. Jadi ya mereka tahulah kapasitas aku gimana. Dia cuma bilang udah main kayak kamu biasanya aja, jangan beban gitu. Kalau beban nggak bakal keluar kemampuannya, karena kalau udah pertandingan ya mental 90%, skill 10%. Jadi yang penting kamu menang dulu, jangan terbebani apapun, main seperti kamu biasanya, ayah sama Bunda percaya aja gitu. Oke, dan membuktikan itu ya, luar biasa. Mbak Nirmala sebagai sekjen tentu mengatur secara keseluruhan ya, tidak hanya kalau pelatih kan fokusnya pemain. Kalau sekjen sendiri itu melatih, mengontrol ataupun mengatur secara keseluruhan itu sampai sejauh mana kedekatannya dengan para pemain? Ya. Sebetulnya kalau dari sekjen itu lebih general kalau untuk ngerunning satu organisasi. Jadi emang kita satu organisasinya Perbasi sendiri yang di pusat, kemudian juga kita punya komunikasi yang baik dengan Perbasi di seluruh Indonesia, yang mana sekarang kita tuh ada 38 provinsi Perbasi, dan itu nggak mudah karena Indonesia ini besar banget, tapi komunikasi itu juga harus kita bangun, kita jalin, supaya apa? Kompetisi-kompetisi di daerah juga hidup. Jadi kunci supaya nanti apa, banyak prastawa-prastawa baru lagi yang datang dari daerah-daerah dari pelosok Indonesia. Banyak banget mereka punya mimpi, tapi mereka nggak punya tangan, nggak punya siapa-siapa. Makanya mereka merasa tadi yang prastawa bilang, iya prastawa beruntung, punya orang tua yang sangat support, yang waktu prastawa kecil digendong sama orang tuanya, dituntun, didorong untuk datang ke lapangan main basket dari kecil. Nah, tapi di daerah mungkin tidak semua orang tua atau tidak semua anak punya kesempatan sebaik prastawa. Ya ini yang kita juga komunikasikan dengan Perbasi di daerah untuk ngasih dukungan, ngasih support kepada siapapun anak-anak yang pengen main basket. Makanya kita kemarin tuh baru ketemu anak di daerah Kerinci, anak SD, anak laki-laki, tingginya itu sudah 190-an. Dia masih kelas 6 SD, sekarang baru tamat SD masuk SMP. Kita juga nemuin anak SD juga masih umur 10 tahun, sudah 178 cewek. Jadi yang begini-begini kita cari juga, kita bina. Mereka pengen main basket, kita bina. Atau ada anak-anak yang suka basket, punya mimpi di basket, tapi dia nggak punya siapa-siapa. Kita yang jadi siapa-siapanya. Jadi prinsipnya kan kalau di Perbasi itu kita bukan siapa-siapanya, kita tuh melayani siapapun dari seluruh Indonesia. Membuka tangan, membuka pintu. Nggak, teman-teman di timnas ada keluhan, ada apa, ya itulah kita. Kita rumahnya para pemain-pemain basket, pelatih, wasit, petugas lapangan, petugas meja, itu semua. Kita jadi rumahnya mereka. Jadi kalau kedekatan ya udah pasti dekat, ya? Sama semuanya. Apalagi ketika mereka sedang dalam ada persoalan yang kita juga nggak bisa sampaikan, mungkin satu-satu ada yang datang ke kita untuk konsultasi atau apa, kita udah sangat siap sekali. Sangat siap sekali. Dan memang itu tugas kita. Tugasnya sekjen ya. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan bahwa turun ke daerah-daerah untuk mencari bibit-bibit baru di sana, begitu. Itu adalah sebuah effort yang luar biasa, begitu kan? Karena nggak semua cabang olahraga mau turun sampai ke daerah untuk mendapatkan bibit-bibit yang luar biasa. Tantangan dari seorang Nirmala Dewi ini apa ketika turun ke lapangan mencari bibit-bibit, ataukah mungkin ada yang meng-underestimate, ini cewek bisa apa gitu, apalagi olahraga basket kan koreksi kalau salah identik dengan cowok begitu. Ya, sebetulnya kita punya tim yang sudah cukup kuat. Saya bersyukur pada kepengurusan sekarang, ketum kami itu sangat rajin sekali untuk turun ke daerah-daerah, sehingga kita bisa ganti-gantian aja. Jadi kalau tantangan ya kita nggak terlalu banyak menghadapi tantangan, tapi kalau saya sendiri sebagai perempuan, saya turun ke daerah karena saya juga nggak mau salah dalam ngeliat kita punya kemampuan masing-masing. Kita pasti menyerahkan kepada yang profesional, yang membidangi. Kalau dia bilang, Bu Sekjen ini ada ini bagus, anak ini luar biasa skillnya begini, tugas saya nanti. Oke, nanti ini anak bisa kita tarik, kita bisa jadi nggak melulu harus urusan skill ya, karena kan kita, kalau saya lebih ke administrasi, jadi lebih ke keorganisasiannya. Begitu ada saya bawa, perlu apa, perlu surat, perlu saya bicara sama
kepala daerahnya kah, atau kita minta dukungan dari pemerintah setempat sana, ketemu sama siapapun, saya oke, saya hadapin. Oh gitu, karena kalau kita lihat di Indonesia itu kan terkadang tuh birokrasi, komunikasi, itu yang menjadi kendala ya. Saya pikir namanya organisasi olahraga tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah, nggak bisa kita. Baik itu pemerintah pusat, makanya saya gandeng erat sekali sama Kemenpora, dan alhamdulillah kita disupport sekali. Atau pemerintah daerah, makanya kalau pemerintah daerah saya upayain kalau saya datang ke daerah. Kalau ketum kan tipikal orang basket, dia lebih ke langsung ke anak-anak. Kalau saya biasanya pasti saya ketemuin apakah kepala daerahnya atau gubernurnya atau wali kotanya, karena bagaimanapun juga mereka akan memberikan dukungan secara langsung kepada daerahnya, untuk anak-anak daerah, termasuk untuk supaya bisa dapat support untuk dia bisa ke Jakarta, ke pusat. Terlebih mencari mereka tuh spesialisnya di mana, kelebihannya di mana, untuk dibina untuk menjadi yang lebih baik ya. Ini ngomong-ngomong soal spesialis atau kelebihannya di mana, Pras sendiri dari sekian macam apa ya, bahasanya apa sih? Posisi di lapangan tuh kelebihannya di mana? Aku lebih ke shooting kali ya, Shooting bukan shooting ini ya sahabat Kompas TV, shooting, shoot, gitu loh. Aku emang dikenalnya bisa nembak, kan misalnya tadi garis 3 point, aku nembaknya agak lebih jauh. Wih, tadi kenapa nggak bilang kan bisa kita jajal, gitu ya? Gitu, jadi shooting sama aku kan point guard, jadi point guard tapi bisa scoring juga gitu. Oke, nah itu tuh spesifik latihannya apa itu terus atau bisa di semuanya? Sebenarnya harus bisa semua, semuanya, tapi itu tadi karena aku kan lebih kecil dari yang lain, aku harus punya ekstra, mungkin nembak jadi lebih jauh, jadi lebih susah dijaga kan. Mereka harus yang tinggi-tinggi harus jaga aku lebih jauh, dan aku bisa di situ aku bisa kalahin mereka dari kecepatan gitu. Jadi digabungin lah kombinasi nembak, kecepatan, passing. Karena kan aku juga point guard, jadi harus bisa lihat temen yang kosong. Wih, menarik nih ya. Ini saya kurang paham nih soal basket. Jadi seru ternyata. Kayaknya habis ini saya pengen ngambil ekskul basket deh untuk belajar lagi. Apalagi tadi kata Mbak Nirmala ini saya punya potensi walaupun sedikit gitu. Ini ngomong-ngomong, Sekjen Perbasi perempuan pertama ya? Perempuan pertama. Wih. Silakan 3.000 orang yang ada 3.000 orang di sini, tolong berikan tepuk tangan. Sekjen Perbasi perempuan pertama gitu. Tantangannya apa pertama? Ya nggak dipercaya, sama kayak Prastawa ketika masuk, iya kan? Anda kan, bisa apa? Anda gitu bisa kan? apa? Apalagi saya kan dari sepak bola. Saya kan dulu sebelumnya ada di klub Liga 1 sepak bola. Setelah itu masuk ke Perbasi basket dan sebagai sekjen. Pasti ada pertanyaan dari orang-orang, kenapa nih bukan orang basket tiba-tiba bisa masuk ke Perbasi langsung jadi sekjen? Tapi kan saya berpikiran gini ya, saya tuh yang namanya keorganisasian itu udah pasti, rata-rata dalam ngerunning organisasi hampir mirip-mirip, hampir sama. Jadi maksud saya ya sama aja, cuman spesifik urusan olahraganya yang berbeda. Tinggal saya ngelihat statutanya si basket, oh begini udah. Terus saya dari pribadi personal saya nggak merasa ada tantangan yang sangat berat, tapi dari eksternal ya ada ketidakpercayaan. Dan alhamdulillah hari ini saya bersyukur sekali. Teman-teman basket baik yang di daerah, di pusat, dimanapun mereka bukannya udah mulai percaya, mereka sangat support sekali dan mereka kayaknya udah jadi kayak tim kerja banget. Ya. Dan akhirnya Mbak Nirmala ini berjasa di dunia olahraga, akhirnya meraih penghargaan Lintas Politika Award 2023 ya. Waduh. Wah, ini kita ada contekannya. Jadi ada ya? Kok bisa ya? Ada ini tuh, produser saya udah mengcapture itu, tapi cuma ditulis itu doang karena pengen Mbak Nirmala yang menceritakannya sendiri. Saya bersyukur aja diberi penghargaan, dipercaya, dianggap mampu sehingga diberikan penghargaan, menerima award dari Lintas Politika Indonesia. Itu konteksnya sebagai sekjen Perbasi yang pada saat saya menjadi sekjen, timnas basketnya dapat medali emas, putra dan putri. Konteksnya itu begitu. Tapi sebetulnya bukan karena kerja saya, mau kasih tahu lagi, bukan karena kerja saya, tetapi ini lebih kepada kerja semua tim. Karena yang namanya timnas, dia juga nggak akan bisa achieve kalau pada saat mau persiapan pertandingan diganggu sama urusan-urusan administrasi
yang seharusnya bisa di backup sama yang lain. Dan urusan administrasi juga nggak bisa, walaupun dia bagus, tapi timnasnya nggak maksimal gitu. Jadi saya rasa semua pihak yang ada ya terhadap hasil itu mereka cukup punya andil masing-masing di posisi masing-masing. Sama kayak di lapangan, Pras ada di posisi point guard, ada di posisi apa yang lain, ada yang posisinya pelatih, ada yang posisinya utilities bahkan gitu kan. Sama kita juga di Perbasi juga gitu, ada yang posisinya ketum, memang dia suka basket dan dia sibuk nyari bibit, ada yang posisi sekjen, saya lebih ke government relation, saya lebih kepada administrasi juga. Jadi ada pada posisi masing-masing itu ada fungsi sehingga memberikan hasil maksimal. Maka tak heran ya, ini sempat diusung namanya untuk jadi bakal calon anggota XO PSSI ya? Waktu itu pernah, aduh, aduh pengen nangis deh. Itu gimana tuh ceritanya? Saya itu sebelum masuk ke Perbasi, saya sempat mengajukan diri untuk ke Exco PSSI. Tapi saya nggak lolos waktu itu. Nah setelah sudah di Perbasi, pada saat Pak Erik pemilihan lagi, saya juga diusulkan oleh beberapa asprof di sepak bola untuk kembali masuk menjadi Exco PSSI. Tapi kan saya tuh sekjen Perbasi. Saya pikir saya nggak mungkin sebagai sekjen Perbasi, tapi saya juga di Exco PSSI. Sehingga saya tidak melanjutkan untuk saya ngambil posisi Exco PSSI untuk ikut di kompetisi Exco PSSI. Jadi saya fokus lagi kembali ke bola basket. Walaupun saya sama Pak Erik sampai sekarang masih satu tim dan kadang-kadang kita juga diskusinya campur-campur, kadang diskusi bola, diskusi basket, diskusi bola, ya nggak apa-apa. Itu jadi keputusan yang berat ya? Waktu itu, ya cukup lumayan. Tapi apa yang akhirnya meyakinkan seorang Nirmala Dewi bahwa enggak, jalan saya di Perbasi? Sebetulnya sih lebih kepada tanggung jawab ya. Saya jalan itu, kalau bicara mengenai jalan saya ikut aja. Tapi lebih kepada tanggung jawab, karena tanggung jawab saya hari ini lagi di Sekjen Perbasi. Jadi saya harus fokus sampai Perbasinya berakhir dengan sangat baik pada Munas nanti. Ya, kalau kita bicara cabur lain, sekarang saya bilang tadi saya satu tim sama Pak Erik juga kebetulan. Ya Pak Erik juga kayak di FIBA Board Members di basket, dan beliau juga ketum PSSI. Ya kadang kita diskusi keduanya. Karena beliau juga tahu saya pernah di sepak bola, jadi kadang kita diskusi sepak bola, kadang diskusi basket. Gitu. Ya saling support. Jadi saya pikir ya udahlah, dua-duanya juga tetap bisa nyumbangin pikiran melalui ketum ya, tapi pilihannya ada di basket. Tapi hari ini tetap di basket. Kita ke Pras nih, nggak dianggurin ya, tapi penasaran aja sama ceritanya. Pras, ini soal melihat perbasketan tanah air gini kan, mungkin saya tidak terlalu into begitu dengan dunia perbasketan, jadi tidak awam. Tapi dirimu sendiri melihat perkembangannya ini sejauh ini seperti apa? Perkembangannya jauh ya dari aku dulu kan pas kecil nonton gitu ya, sempat yang hype banget, terus sempat redup, terus setelah yang sebenarnya titik baliknya mungkin setelah kita dapat emas gitu ya, kayak banyak dunia tuh ngelihat oh Indonesia bisa dapat emas di SEA Games gitu, pemain-pemain asing juga pada ngelihat Liga Indonesia sekarang, terus jadi tim ada yang baru lagi, kita dapat 2 tim baru, jadi liganya tambah bagus, tambah berkembang gitu kan. Jadi menurut aku ini perkembangan yang baik banget lah buat basket Indonesia. Terus kita jadi host Indonesia di World Cup, punya Indonesia Arena yang dulu waktu aku kecil ya main di Hall A aja udah seneng. Ini gimana sekarang ada Indonesia Arena gitu kan. Jadi aku sih berharap banget, kayak aku juga selalu kalau misalkan ke daerah-daerah gitu kan bilang siapa yang mau jadi kayak Prastawa gitu, jangan jadi kayak aku, harus jadi lebih dari aku, karena kalau kita mau lebih baik lagi ya harus lebih baik dari kakak-kakaknya yang sekarang di timnas dong. Gitu. Jadi targetnya jangan jadi kayak aku, harus ngalahin aku bilang gitu. Jadi itu yang selalu aku bilangin, karena kalian udah punya fasilitas, udah punya tadi Perbasi datang ke daerah yang dulu mungkin orang nggak ada gitu ya. Pernah kesana ya. Jadi aku ngeliatnya udah bakal semakin maju, dan itu tadi orang-orang bilang gold medal di SEA Games, kita waktu itu bilang nggak mungkin, tapi ternyata mungkin kan, ya. Cuman butuh waktu. Betul. Nah jadi nantinya untuk kedepannya mungkin kita bisa nyampe ke World Cup, nggak ada yang tahu kan, yang penting butuh waktu, bukan nggak mungkin. Gitu. Nah tantangannya adalah mempertahankan itu kan. Betul. Nah
Yang dilakukan sama timnas ini apa nih sekarang mempertahankan gitu? Karena mempertahankan itu cenderung lebih susah begitu. Kalau timnas mungkin dari sistem mungkin masih sama-sama aja, TC-nya sama. Ngelihat pemain-pemain baru sekarang gimana, pemain-pemain muda yang di liga bermain bagus gitu bisa dicoba di timnas untuk bersaing lagi sama yang udah di timnas itu kan. Jadi karena persaingan itu pastinya bakal nanti bikin basket Indonesia lebih bagus lagi karena kalau nggak ada persaingan kan yang udah di atas bakal di atas terus, tapi kalau ada yang nusuk ke atas, yang di atas ini mau nggak mau tetap harus ke atas lagi gitu. Jadi itu sih. Jadi mungkin dari timnasnya yang muda-muda diajak untuk masuk ke TC yang berikutnya. Yang baru ini nih. Merasa punya tantangan ataupun pesaing-pesaing nggak sih? Banyak sih sekarang yang muda-muda, banyak banget yang bagus-bagus, berpotensi banget ya, itu jadi tantangan tersendiri buat aku yang jangan sampai digeser ya. Iya, jadi itu aku harus jadi lebih baik lagi. Bener kan. Nah, itu aku bilang persaingan dibutuhin banget untuk memajukan basket Indonesia. Oke. Nah, ini sebenarnya beralih ke pertanyaan selanjutnya ke Mbak Nirmala nih. Kompetisi. Ini kan kalau kita lihat ini kan banyak dengan ingin mendapatkan pemain-pemain terbaik harus ada kompetisi, ada liga sehingga kita bisa tahu kan potensi mereka. Nah, kompetisi atau liga basket di tanah air sendiri ini sekarang tuh progresnya sudah sejauh mana? Kalau liga kita udah punya liga profesional IBL yang udah luar biasa sekali. Sekarang juga kita udah pakai sistem home and away, di mana pada saat dia main di home-nya mereka masing-masing, daerah-daerah juga udah semakin hidup mendukung tim dari daerah masing-masing, dan itu satu terobosan yang luar biasa. Kalau untuk putri ya kita masih punya PR untuk Liga Putri, tetapi ini bukan sekedar PR, tetap kita akan coba pikirin. Ya pada kenyataannya Liga Putri klubnya nggak terlalu banyak. Yang ada di Indonesia nggak terlalu banyak. Tapi tenang, ini bukan cuma masalah Indonesia. Masalah hampir seluruh dunia? Hampir seluruh dunia sama. Sehingga makanya kayak kemarin kita bikin Liga Putri bersama dengan negara-negara Southeast Asia, kayak sama Thailand, karena mereka juga punya persoalan yang sama. Kayak sama Malaysia, kita sama Thailand, kita sama Filipina, sama Indonesia gitu. Jadi kita main bareng tim-tim putrinya untuk supaya pemanasan kita menuju SEA Games. Jadi kita bikin liga-liga begitu. Tapi pun Liga Nasional tetap kita PR-in buat yang Liga Putri. Ya, ini yang tengah dilakukan ya. Nah, kalau kita berbicara nih tolak ukurnya saya biasanya timnas, pemain timnas nih. Biasanya kalau pemain timnas itu kan pemain naturalisasi gitu. Nah, kalau di dunia perbasketan tanah air ada nggak itu? Naturalisasi ada. Ada ya. Kita punya beberapa pemain naturalisasi. Karena sekali lagi kekurangan kita itu ada pada size. Makanya kita cari yang tinggi. Kita bersyukur kita punya Derek yang mixed blood. Ayahnya Afrika, ibunya Indonesia, tingginya luar biasa, dan sekarang lagi sekolah di Amerika, mendalami basketnya juga, dan akan siap kita panggil ketika timnas kita perlu. Dan pemain naturalisasi juga kita ada, yang main sekarang di lokal, ataupun pemain naturalisasi yang masih di luar, yang nanti ketika timnas kita butuh kita bisa panggil. Apakah nanti kita akan perlu pemain naturalisasi lagi? Kita lihat situasi perkembangan nanti. Kita juga lagi ngintip-ngintip negara-negara lain, mereka punya siapa aja, regulasinya bagaimana, apalagi kalau untuk SEA Games, apakah mereka membolehkan untuk pemain naturalisasi bertanding atau tidak, kita lihat lagi, baru nanti kita pikirin. Tapi di naturalisasi ada dan sangat butuh sekali basket. Sangat butuh. Karena ini kalau kita lihat beberapa artikel ada yang menulis bahwa naturalisasi jadi salah satu cara untuk dongkrak kinerja tim basket putri Indonesia. Ya, putra dan putri sama. Putra dan putri. Betul, putra dan putri sama. Jadi kalau kita bicara pemain naturalisasi, karena kita kekurangan yang tinggi ya, pemain tinggi. Jadi kita emang harus cari dulu untuk awal. Untuk awal ya. Tapi kan tadi saya bilang bahwa kita juga akan tetap ke daerah-daerah nyari anak-anak. Kenapa harus dari anak-anak? Karena dia harus dilatih dari kecil, seperti Prastawa yang udah latihan dari kecil. Dia bisa hari ini karena dari kecil, bukan mendadak tiba-tiba udah gede. Tiba-tiba langsung jago gitu ya. Iya, tiba-tiba jadi hostnya. Superhero kali ya. Tiba-tiba jadi hostnya podcast, terus langsung jadi pemain timnas gitu kan. Nah itu. Saya disindir nih tiba-tiba jadi pemain basket begitu. Tapi ini penting ya, karena ini saya ingatkan kepada teman-teman sportcast yang nonton bahwa semua itu butuh proses gitu. Jangan sampai proses itu tidak dilalui malah instan sehingga kualitasnya pun juga nggak oke. Gitu kan. Betul. Nah, Pras, terganggu tidak, terusik tidak dengan adanya pemain naturalisasi? Enggak.
karena malah aku bersyukur karena dari dulu kita kalah karena Filipina aja naturalisasi udah dari tahun berapa. Kita kalah selalu di naturalisasinya, kita lagi gini ya naturalisasinya yang bikin dia menang. Nah, terus Thailand pun ada, Jepang ada, Korea ada. Jadi dan mereka memang apalagi negara Southeast Asia juga, Asia pun masih butuh pemain gede gitu. Jadi dengan adanya naturalisasi kemarin, kita dapat emas kemarin ya itu. Karena kita udah bisa mengimbangi naturalisasinya negara lain juga gitu. Jadi kalau aku nggak terganggu, malah aku mungkin kan dia di sana culture-nya gimana, aku belajar dari dia gimana bisa culture di sana gimana sih, kok bisa banyak pemain bagus-bagus banget, basicnya apa sih gitu-gitu. Jadi aku belajar sih, aku nggak terganggu sama sekali, malah aku bersyukur. Oke, nah ini dengerin nih yang nonton podcast ini jangan sampai negative thinking, karena terkadang pemain naturalisasi itu dianggap tidak Indonesia banget lah, tidak cinta tanah air banget lah. Nah, terkait dengan berita-berita kayak gitu, apa yang ingin disampaikan untuk membungkam hal itu, Mbak Nirmala? Sebenarnya begini loh, karena saya ngawal proses naturalisasi rata-rata pemain basket. Ketika mereka sedang menjalankan proses naturalisasi, dengan mereka melepas kewarganegaraannya mereka menjadi warga negara Indonesia, itu udah satu effort yang nggak mudah. Bayangin mereka harus berpisah kewarganegaraan dengan keluarganya mereka. Kayak Prastawa misalnya harus dinaturalisasi, berat kan? Ini satu tantangan satu. Yang kedua, mereka harus melawan bahkan mereka harus berjuang bukan untuk negaranya, tapi untuk negara barunya. Ini juga satu tantangan. Sampai pada akhirnya ketika saya ngawal naturalisasinya BIN sebagai contoh, itu BIN itu udah Indonesia banget. Pada saat Brandon Jawa tuh waktu SEA Games, saya kasih bocoran. Waktu itu dia kalau nggak salah pinggangnya lagi sakit gitu ya. Saya bilang hampir mungkin waktu itu dokter 50-50. Tapi saya tahu Jawa tuh bilang, saya harus main. Untuk merah putih saya harus main. Kalaupun hari ini setelah main saya cedera dan nggak bisa main sama sekali, untuk merah putih saya nggak apa-apa. Itu keluar dari seorang pemain naturalisasi? Itu keluar dari mereka. BIN juga sama. Jadi BIN itu kita tahu juga, dia pun untuk merah putih. Dia lihat sendiri deh, saya udah nggak bisa, saya speechless kalau ngeliat gini. Gimana bertarungnya, berjibakunya si BIN itu kalau main kan rajin banget kan, gigih banget. Nah itu luar biasanya dia. Begitu juga Bolden juga sama, dia sangat merah putih sekali. Jadi kalau kita bilang bahwa tim naturalisasi itu tidak Indonesia banget, ternyata Indonesia salah ya. Mereka juga punya rasa memiliki, mereka juga punya jiwa semangat juang untuk merah putih. Jadi proses naturalisasi itu saya ngelihat ada. Meskipun begitu, mimpi anak-anak Indonesia juga nggak boleh kita patahkan. Yang mereka udah bertarung, tiba-tiba nanti ketika seleksi dikalahkan oleh tim naturalisasi, juga nggak bisa kita gituin. Jadi kita juga tetap harus selektif, nyari anak-anak daerah yang memang mau maju, ayo. Jadi justru seperti Prastawa bilang, ini jadikan satu kompetisi. Di luar lapangan basket, bahwa gua bisa, kenapa lu harus nunjuk naturalisasi? Karena skill gue cukup mampu. Nah, tunjukin bahwa memang skill itu yang menjadi salah satu tolak ukur dalam memilih timnas, line up timnas begitu. Nah, sebagai sekjen nih, hampir semua olahraga, mungkin basket juga begitu, tidak lepas dari yang namanya perpolitikan di situ. Nah, seorang Nirmala Dewi ini melihatnya seperti apa? Ya. Perpolitikan ini dalam artian kayak, wah ini harus ada, gak bisa nih harus pemain ini yang masuk, lobby-lobby lah dan sejenisnya. Saya rasa ya kalau bicara politik, tidak ada yang bisa lepas dari urusan perpolitikan. Dengan saya misalnya mengunjungi satu daerah, saya ketemuin dengan kepala daerahnya, minta tolong disupport, itu bagian dari politik menurut saya. Kalau kita bicara teknis basket aja, kita nggak harus ketemu sama kepala daerah, kita nggak harus ketemu sama siapa. Terserah, kita fokus basket, ketemu anak yang bisa main basket, bagus. Kita kasih support, terus kita pergi. Tapi kan gimana pun juga mereka tetap butuh, ketika kita tinggal, mereka tetap butuh dukungan pemerintah daerah. Setuju. Jadi kita juga harus nempelin perbasi daerah sama kepala daerahnya. Minta dukungan, minta support. Apakah itu bukan politik? Itu politik juga. Ini yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya tadi saya harap itu keluar dari seorang Nirmala Dewi, ini akhirnya tersampaikan. Jadi sahabat Kompas TV ini jangan sampai menganggap bahwa hal-hal yang berbau politik adalah sesuatu yang negatif begitu ya. Enggak semuanya
negatif, nggak semuanya negatif. Kecuali kita memanfaatkan Prastawa untuk kepentingan kampanye. Saya mau maju sebagai apa, saya manfaatin banget untuk urusan timnas nanti dulu Pras, ini dulu misalnya. Nggak ada begitu. Kecuali begitu menurut saya udah nggak proporsional. Betul. Tetapi kalau kita punya hubungan baik dengan semua pihak, terutama pemerintah yang bisa mensupport basketnya, akan lebih baik. Apapun warnanya kepala-kepala daerah di daerah, atau apapun warnanya yang ada di pusat. Selagi mereka support basket, dukung basket, warna mereka akan berubah menjadi warna basket Indonesia. Basket Indonesia. Termaksud menuju ataupun menjaring sampai ke pelosok. Betul. Karena ini menjadi keresahan saya juga sebagai orang timur begitu ya. Dulu, nih Pras juga harus dengar nih. Dulu waktu saya SD main basket, tahu nggak ringnya tuh pakai ember Mbak, terus dibolongin gitu. Segitunya loh kita pengen main basket dan seawam itu loh kita sama dunia perbasketan gitu. Nah, Perbasi sekarang ini sudah bisa merangkul sampai ke titik itu nggak? Kita berupaya. Saya udah ke banyak organisasi. Yang saya tahu tidak ada organisasi yang sempurna. Walaupun organisasi partai politik, walaupun organisasi ya kayak kita sekarang ada di organisasi olahraga lain, tidak ada organisasi yang sempurna. Justru posisi kita di sini adalah memaksimalkan ketidaksempurnaan itu menjadi lebih baik. Jadi kita bicara Indonesia itu luas, 58 Pengprov. Kita harus satu-satu, sangat besar. Itu baru Pengprov, belum tingkat kabupaten kota. Total berapa member kita? Pengprov, Pengkap, Pengkot ada 390. Waduh, banyak banget. 390 titik kota yang kita harus datengin setiap hari. 1 tahun tuh nggak kelar. Nggak kelar, bener ya. 365 hari, ini lebih loh. Iya. Jadi kalau dibilang saya sering ke daerah juga sering nggak sering. Karena saya juga banyak di pusat. Dengan saya duduk di pusat, semua daerah terakomodir. Tapi kalau saya lagi turun ke daerah, ya cuma satu daerah itu aja. Jadi sering nggak sering kalau misalnya ada undangan yang memang datang, saya datang. Tapi kalau ketum saya memang sangat sering sekali dan itu kelebihannya dari Perbasi kita yang era hari ini. Lebih menjaring ke berbagai pelosok. Lebih sering. Tapi kalau tadi bicara, anak-anak daerah sampai sekarang masih banyak yang begitu. Yang mereka ringnya seadanya, berbasketnya seadanya, bahkan sepatunya sepatu biasa. Yang main basketnya itu rebutan, bro. Dulu saya waktu SD main basketnya rebutan bola gitu. Iya kan? Tapi nggak apa-apa, kita jadiin itu semangatnya mereka dulu. Kan kalau sekarang basket tuh sudah berkembang. Dari 5-on-5 berkembang jadi ada 3x3 juga, yang mana 3x3 itu lebih casual, main basketnya lebih secara regulasi juga lebih nggak seketat 5-on-5. Lebih tourism banget ketika dimainin di pinggir pantai di Danau Toba. Kemarin kita uji coba ada Menpora Cup, main di Danau Toba dengan background Danau Toba itu cantik banget. Keren gitu. Banget itu. Terus banyak. Itu maksud saya ada banyak dia bisa main juga di daerah-daerah di pelosok-pelosok gitu. Jadi memang sudah banyak hal yang dilakukan untuk menjangkau semua bibit-bibit di pelosok tanah air. Nah, Pras sendiri nih pernah ikut turun ke daerah-daerah? Aku biasanya tuh ada mungkin kayak gestar gitu ya, ada sekolah SMA dari Makassar atau dari waktu itu Banyuwangi itu ngundang aku ke sana gitu. Jadi aku ya ke sana kan gitu ngelihat mereka animo dan antusias mereka seperti apa sih? Kalau di daerah aku ini deh amazing banget lah gitu dengan adanya aku datang ke sana cuman sehari cuman berbagi ilmu, mereka benar-benar antusias banget gitu. Makanya aku tuh selalu seneng gitu kalau main-main ke daerah gitu kan. Kalau ada undangan-undangan gitu pasti aku usahain bisa, kalau nggak bentrok sama jadwal timnas aku pasti iyain gitu mereka, karena pengen berbagi ilmu juga sama mereka dan ngasih pandangan yang baru gitu kalau mereka tuh bisa juga jadi kayak kita. Jadi aku kalau di daerah-daerah amazed banget lah sama semua daerah tuh animonya semangatnya gitu. luar biasa. Berarti sudah mulai bergeser ya tren olahraga basket yang dulunya eksklusif menjadi inklusif gitu ya. Sudah bisa menjangkau ke semua kalangan ya. Iya, benar. Yang dirasakan seperti apa sekarang? Karena sekarang sepatu aja udah banyak, sepatu bagus tapi murah yang lokal. Bola-bola lokal yang bagus tapi murah. Kalau dulu mungkin kan sepatu wah mahal, bola mahal. Kok sekarang udah terjangkau banget. Jadi semua orang
udah bisa lah main basket. Terus ada 3x3 yang setengah lapangan pun jadi, udah nggak usah perlu satu lapangan. Kalau dulu 5 lawan 5 harus satu lapangan kan. 3x3 udah ada, jadi lebih terjangkau lah buat yang lainnya untuk merasakan bisa main basket, senang main basket gitu. Oke, nah ini juga menarik, tadi sering ke sekolah-sekolah, sering turun ke daerah-daerah. Kepikiran nggak sih, karena sekarang itu kan keinginan antusias warga untuk berolahraga itu kan sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat tenis punya acara hiburan sendiri, apalagi dunia lari juga banyak gitu. Basket akan menuju ke sana nggak? Membuat sebuah event-event yang memang diisi dengan, ya tujuannya adalah sebagai sport tourism dan juga untuk rekreasi. Ya udah pasti, karena kan kita juga di Undang-Undang Kemenpora itu kita masuk di kategori DBON-nya, kategori sport industry, olahraga industri, di mana ya namanya olahraga industri harus ngasih dampak ekonomi juga dengan banyaknya event-event yang dibikin. Seperti contoh pada saat FIBA World Cup 2023 kita bikin, timnas kita nggak bertanding di situ, tapi kita masuk kategori tadi sebagai olahraga industri. Kita gelar eventnya dan kita ketumpahan berkah ya, saya bilang ya, tamu. Kayak salah satu contoh, Latvia itu ngirim hampir 3.000 spektator datang. Wow. Bayangin ya, satu negara ya. Satu negara. Dia ngirim 3.000, mereka tinggal, mereka nginep, mereka jajan, beli apa, dan itu ngasih dampak pasti, secara langsung. Ini kadang orang kan suka berpikir bahwa ngapain kita bikin event besar-besar, untuk apa buang-buang uang negara, tidak. Kita ngelihat juga kan yang namanya olahraga, teman-teman sekalian ini mesti tahu, yang namanya olahraga salah satu cara mendapatkan pemasukan ya dari mana? Dari event. Jadi ke depan juga kita udah bikin program jangka panjang untuk event-event basket, kita akan undang lagi, tapi nanti bertandingnya sama timnas kita. Jadi kita akan undang tim-tim besar yang punya nilai jual juga, karena kita juga mulai masuk ke industri mengarahnya ke sana. Sejenis exhibition gitu ya? Apakah nanti kalau kayak di bola kan ada FIBA Match Day, kayak gitulah kira-kira. Tapi kan ini nggak ada, FIBA Match Day itu nggak ada, rasanya nggak ada. Jadi kita bikin sendiri program kita sendiri dengan pemain timnas, kita pakai Indonesia Arena, kita datengin tim besar bertanding sama tim kita. Buat teman-teman timnas juga dia dapat sparring. Iya, benar-benar. Buat penonton dia dapat tontonan yang berkualitas, yang baik, yang bagus. Jadi sudah mengarah ke sana ya, bagaimana sport tourism menjadi sebuah sport industri yang memberikan dampak tidak hanya untuk pemain basket, tapi hampir semua lini kalangan masyarakat yang di sana ya. Kemudian Mbak Nirmala, menjalani proses-proses menjadi seorang Sekjen Perbasi ini tentu tidak mudah ya. Tapi ini pertanyaan yang apa ya bahasanya? Pertanyaan yang marginal, umum. Ini juga mungkin akan saya tanyakan ke Pras. Yang memotivasinya tuh apa gitu? Sehingga akhirnya bisa bertahan sampai di titik ini. Saya itu terbiasa, ini saya personal. Saya tuh terbiasa kalau saya bekerja, saya harus mencintai pekerjaan saya dulu. Jadi kalau kita udah cinta sama apa yang kita kerjakan, itu kita udah nggak hitung-hitungan namanya waktu, namanya butuh motivasi lagi, udah nggak hitung-hitungan ke arah sana. Lebih kepada bagaimana ini bisa berjalan sebaik-baiknya dengan prestasi sebaik-baiknya. Jadi kalau dibilang apa, ya itu karena saya cinta. Hari ini saya cinta banget sama basket, dan terima kasih juga teman-teman basket seluruh Indonesia juga. Mereka juga sangat support saya sekali, sehingga kita bisa sama-sama ngeblend banget untuk kerja tim. Baik yang di PP, pusat maupun yang teman-teman yang di daerah. Gitu. Kalau Pras sendiri, Mbak Nirmala cinta banget sama basket. Kalau Pras sendiri ya iyalah cinta, orang dia atletnya, masa iya dia nggak cinta sama... Cintanya mah congklak ya. Masa cintanya congklak. Tapi lebih kepada tim pemain favorit deh. Dari tanah air siapa? Main favorit, kalau yang dulu ada... Aku Mario Usang, karena aku dulu sempat nonton dia, terus dapat kesempatan bermain juga bareng dia di timnas gitu kan. Aku belajar banyak dari dia. Sekarang dia udah jadi legend lah gitu kan. Jadi Mario Usang sih kalau pemain favorit. Kalau dari luar? Luar Steph Curry kali ya. Steph Curry. Nah, ini saya tidak tahu itu, tapi nanti saya cek bahwa Steph Curry itu seperti mendingan jujur daripada ntar sok tahu begitu kan. Salah ya? Daripada salah saya gitu. Nah, sama pertanyaan tadi, apa yang memotivasi seorang Pras akhirnya bisa bertahan sampai di titik ini?
Ya jelas itu aku emang dari dulu ya ayah bunda gitu kan. Aku emang udah passionnya di basket, aku cinta bola basket. Even kalau aku suka, sebenarnya aku cinta olahraga sih sebenarnya. Dan kebetulan aku kan berkecimpung di basket gitu ya. Dan aku pengen ngeliat tuh, aku ngeliat olahraga lain aja, bulu tangkis, bola kalau menang di kejuaraan apa itu mau nangis gitu kayak wah gimana kalau basket bisa sampai situ. Jadi aku kayak pengen lihat basket tuh ada di dunia juga gitu. Basket Indonesia bisa sampai di dunia. Kemarin aku gol pertama emas di SEA Games dulu kan karena nggak pernah tuh aku mau emas SEA Games lah, mau nanti jadi pemain atau jadi pelatih aku harus dapat emas SEA Games. Dan kebetulan dari pemain dapat emas SEA Games itu benar-benar berkat banget. Ya gue punya video lo yang nangis-nangis itu waktu SEA Games. Masih ada. Nanti aku minta ya nanti ditayangkan di podcast ini. Wah dia nangis sekarang banget. Dari SEA Games, nah maunya di dunia nanti entah aku jadi pengurus atau jadi pelatih, mau terus basket Indonesia bisa ada di dunia, udah itu aja, itu tujuan aku sih sebenarnya. Lebih mendunia ya. Kayak olahraga Indonesia lah semuanya bisa ada di dunia gitu kan. Nggak cuman basket, nggak cuman yang sekarang mungkin yang terkenal bola, bulu tangkis yang udah di dunia, basket apapun aku mau pokoknya aku pengen olahraga Indonesia tuh terkenal di dunia gitu. Kita aja sebagai penonton itu ngelihat lagu Indonesia Raya dikumandangkan di negara lain tuh bangga ya. Bangga dan terharu, apalagi kamu ya waktu itu menyaksikan dan sebagai orang yang ada di lingkaran itu ya. Tapi dengan Olimpiade kemarin kita dapat medali emas juga nangis kan? Iya itu luar biasa juga nonton. Mereka yang dapat yang dapat medali emas kita aja terharu. Iya terharu kan? Berarti ini membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia tuh bisa kan? Itu dia. Bisa. Makanya nih yang nonton-nonton nih yang negatif-negatif minggir dulu ya, deh. Cuman butuh kasih dukungan jalan aja ke orang-orang yang punya positive vibes, yang mau mendukung olahraga Indonesia nih, khususnya basketball yang saat ini kita lagi berdiskusikan sehingga bisa tetap maju ke depan untuk memberikan yang terbaik begitu. Oke, ini sudah di akhir dan ini selalu saya tanyakan kepada semua narasumber di sini. Pertanyaannya agak old question, tapi ingin saya tanyakan soal filosofi hidup. Nah lo gini. Mau duluan nggak silakan. Kalau aku tuh selalu ya, jangan biarin omongan orang menentukan apa yang kamu lakukan ke depannya. Percayalah sama pilihan kamu sendiri. Kalau Mbak Nirmala apa nih filosofi hidupnya di tengah? Saya itu sini. Oh ini. Ya. Sebetulnya kita tuh hampir sama ya, karena menjaga pikiran perjalanan hidup kita menuju stay di arah positif itu tantangan. Tapi sekali lagi saya tidak pernah mau juga sama dengerin kanan kiri, tapi kita lebih kepada apa yang jadi tujuannya kita. Jadi lebih kepada tujuannya saya apa, saya jalanin ke arah sana. Mengenai kanan kiri itu hanya sabotase sesaat ya untuk kita mencapai tujuan. Nggak pernah saya maksudnya nggak pernah saya hiraukan. Fokus sama tujuan. Poinnya fokus pada tujuan. Oke, boleh tepuk tangan. Terima kasih Mbak Nirmala Dewi, Sekjen Perbasi. Thank you banget, Pras. Thank you banget bisa mengenal lebih dekat sosok pemain timnas kita, luar biasa. Itu tadi obrolan saya yang luar biasa. Semoga juga bermanfaat ya buat sahabat Kompas TV, podcaster semuanya yang nonton hal ini. Dan yang ingin saya tekankan adalah yang negatif thinking, udah minggir dulu deh. Kepada netizen yang negatif, minggir dulu. Kita yang positive vibe, ayo ngumpul, kita support olahraga tanah air, salah satunya adalah basket, karena ini akan bisa memberikan dampak positif, membawa harum negara kita di kancah dunia. Sekali lagi thank you ya, Pras dan Mbak Nirmala. Mungkin habis ini saya akan berlatih basket sehingga bisa menjadi seorang pemain basket handal. Modal lari udah ada. Modal lari sudah ada. Tinggal saya boxing loh, ini olahraga boxing. Jadi boxing dipakai juga. Pakai juga dikit. Ya. Pras habis ini kita latihan bareng ya. Boleh. Kita sudahi dulu nih obrolan kita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Sportcast karena episode-episode selanjutnya akan mengundang bintang tamu yang akan memberikan inspirasi tidak hanya soal olahraga tapi juga soal bagaimana kehidupan mereka dan juga gaya hidup mereka. Yasir Nene Ama pamit, sampai jumpa, salam Kompas TV.